Selamat pagi anak-anak, bebasin yuk, belajar bahasa dan sastra Indonesia yuk. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Babas ingin menjelaskan menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum atau identifikasi fenomena, deretan penjelas atau rangkaian kejadian, interpretasi atau simpulan. Pernyataan umum atau identifikasi fenomena adalah pernyataan yang menjelaskan tentang keberadaan, proses terjadinya, dan proses terbentuknya fenomena yang bersifat ringkas dan menarik. Ciri dari pernyataan umum atau identifikasi fenomena biasanya ditandai dengan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Kalimat definisi bisa dilihat dengan menggunakan kata adalah, ialah, merupakan, yaitu. Contoh pernyataan umum atau identifikasi fenomena, gunung meletus merupakan salah satu bencana alam yang sudah banyak diketahui. Di Indonesia, bencana gunung meletus sering terjadi. Hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng besar bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia termasuk wilayah cincin api Pasifik. Wilayah ini sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Wilayah yang dilalui cincin api Pasifik ini tentu mempunyai gunung berapi yang masih aktif. Paragraf tersebut termasuk pernyataan umum atau identifikasi fenomena karena kalimat pertama adalah kalimat definisi. Gunung meletus merupakan salah satu bencana alam yang sudah banyak diketahui. Berikutnya deretan penjelas atau rangkaian kejadian adalah bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan dan sebab akibat terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Maka struktur kedua ini akan berisi mengenai penjelasan yang berkaitan dengan tahapan dari peristiwa yang disusun menggunakan cara bertahap dimulai dari awal hingga akhir. Contoh deretan penjelas atau rangkaian kejadian, letusan gunung berapi melontarkan material hingga puluhan kilometer. Bahkan, lava gunung dapat membanjiri wilayah hingga radius 90 km dari gunung. Lava mengalir ke permukaan melalui kawah gunung berapi. Lava encer mampu mengalir jauh dari sumbernya mengikuti sungai atau lembah yang dilewati, sedangkan lava kental mengalir tidak jauh dari sumbernya. Selain lava, ada pula hasil letusan gunung berapi berupa lahar. Lahar merupakan banjir di lereng gunung yang terdiri atas campuran bahan vulkanik. Lahar letusan terjadi apabila gunung berapi yang memiliki danau kawah meletus sehingga air danau yang panas bercampur dengan material letusan. Ada pula lahar hujan terjadi karena percampuran material letusan dengan air hujan di sekitar puncaknya. Paragraf tersebut termasuk deretan penjelas atau rangkaian kejadian karena akibat dari gunung meletus. Ditandai dengan kalimat, letusan gunung berapi melontarkan material hingga puluhan kilometer. Bahkan, lava gunung dapat membanjiri wilayah hingga radius 90 km dari gunung. Terakhir, interpretasi atau simpulan, berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Biasanya ada solusi cara menghadapi fenomena tersebut. Selain itu, terdapat konjungsi antar kalimat di bagian kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Konjungsi tersebut adalah jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, meskipun demikian dan masih banyak lagi konjungsi yang lainnya. Contoh interpretasi atau simpulan, banyak kerugian yang dialami oleh manusia akibat gunung meletus ini. Tidak hanya dapat menghilangkan nyawa, dampak gunung meletus juga memengaruhi kebutuhan finansial. Kebutuhan pangan dan papan tidak tercukupi akibat kerusakan lahan. Belum lagi jika bencana gunung meletus juga disertai bencana-bencana lain, seperti gempa bumi dan longsor. Oleh sebab itu, akan semakin menyulitkan manusia untuk membenahi kehidupannya dari awal. Paragraf tersebut sudah jelas strukturnya tergolong interpretasi atau simpulan. Hal ini ditandai dengan konjungsi antar kalimat dengan kata oleh sebab itu. Selanjutnya ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ciri kebahasaan teks eksplanasi ada 6. Pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat.
Konjungsi kausalitas biasanya menyatakan sebab akibat, seperti pada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, sebab karena, dan sehingga. Contoh dalam kalimat, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Kedua, konjungsi kronologis yang menyatakan urutan waktu, seperti kata kemudian, setelah, ketika, lalu, setelah itu, pada akhirnya, sebelum, sesudah, tatkala, selagi, dan seraya. Contoh dalam kalimat, secara kasat mata, matahari memang terlihat terbit dari timur, kemudian bergerak dan terbenam di sebelah barat. Ketiga, kata benda. Kata benda atau nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda atau nomina yang merujuk pada fenomena, seperti kata, matahari, banjir, longsor, dan lain-lain. Contoh, bumi mengelilingi matahari dalam satu putaran memerlukan waktu 36.514 hari atau kurang lebih 1 tahun. Keempat, kata teknis atau peristilahan. Kata teknis atau peristilahan adalah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang spesialis yang berkaitan dengan istilah ilmu kimia, istilah kegunungan, istilah matematik, seperti kata vulkanik, tektonik, seismograf dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 yaitu, gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kelima, kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kelas kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Kata kerja sering dipakai sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Kata kerja atau verba tindakan yang menunjukkan kejadian yang berlangsung, seperti mengalami, ditimbulkan, menghancurkan, membahayakan, melontarkan, dan masih banyak lagi. Contoh, getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Terakhir, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah yang subjeknya dikenai pekerjaan. Ciri kalimat pasif cenderung berimbuhan di ter atau ke an. Contoh, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Mudah, kan anak-anak? Bisa dipahami kan? Bapak simpulkan struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum atau identifikasi fenomena, deretan penjelas atau rangkaian kejadian, dan interpretasi atau simpulan. Sementara itu ciri kebahasaan teks eksplanasi diantaranya konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, kata kerja, kata teknis atau peristilahan, dan kalimat pasif. Aduh Bapak lupa sarapan. Bapak sarapan dulu ya. Sarapan sebelum jam 9 dapat meningkatkan kecerdasan. Jaga kesehatan walaupun belajar di rumah. Dan jangan lupa bahagia.